Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anuniskia Dwi Laksono dengan nomor NPM 24610117. Saya dari program studi S1 Manajemen kelas C, Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai kriteria penilaian investasi guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Kriteria penilaian investasi berikut adalah soalnya. Tahun 2008, PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri, yaitu senilai nomor NPM. NPM saya adalah 117, berarti 117 miliar. Modal kerja yaitu adalah R. Umur ekonomi adalah 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 15%. Perkiraan laba setelah pajak 5 tahun yang pertama adalah 950 juta, kemudian 1 miliar 100 juta. Selanjutnya 1 miliar 250 juta. Selanjutnya 1 miliar 400 juta, dan yang terakhir adalah 1 miliar 650 juta. Berapa kas bersih yang diterima pada akhir tahun? Jadi akan ada 6 tahap. Yang pertama yaitu adalah menganalisis tabel cash flow. Pada tabel cash flow ini banyak sekali kolom-kolom yang harus kita isi, yaitu ada tahun, kemudian ada EIT, kemudian ada penyusutan proset 15%, dan juga yaitu yang terakhir adalah PV kas bersih. Nah, yang pertama adalah mengetahui penyusutan. Kita perlu mengurangi investasi dan juga model kerja, kemudian dibagi dengan umur ekonomi. Untuk investasi sendiri senilai 117 miliar dikurangi dengan 1 miliar menjadi 116 miliar, dan kemudian 116 miliar tersebut dibagi dengan umur ekonomi yaitu 5 tahun. Sehingga penyusutan pada kriteria penilaian investasi ini adalah 23 miliar 200 juta. Setelah itu kita harus mencari DF 15% seperti yang sudah ada pada tabel. Kemudian dimasukkan masing-masing ke dalam tabel. Untuk tahunnya mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012, dan EIT-nya sesuai dengan yang sudah tertera pada soal, 950 juta sampai dengan 1 miliar 650 juta. Penyusutan kita sesuaikan dengan hasil perhitungan tadi, yaitu 23,2 miliar. Untuk prosetnya kita sesuaikan dengan hasil perhitungan. Untuk proses itu merupakan hasil pengembalian dari EIT dan juga penyusutan. Nah, setelah itu untuk mengisi DF-nya 15% kita isi seperti masing-masing perhitungan DF. Dan kemudian untuk pengisian PV kas bersihnya kita perlu mengalihkan antara proset dan juga DF 15%, yang akhirnya akan kita jumlah untuk mencapai jumlah PV kas bersih. Untuk jumlah PV kas bersihnya yaitu senilai 27 miliar 599 juta 600. Yang kedua, setelah mengetahui jumlah PV kas bersih melalui perhitungan tabel cash flow, selanjutnya kita perlu menghitung playback period atau PP. Pada playback period ini kalian bisa menggunakan dua cara perhitungan. Yang pertama, jika setiap tahun sama, maka kalian hanya perlu membagi investasi dengan kas bersih per tahun, kemudian dikali dengan 1 tahun. Namun jika setiap tahun yang berbeda, maka kalian harus mengurangi satu persatu. Investasi dikurangi dengan proset tahun pertama. Jika hasilnya masih positif, maka kalian bisa mengurangi hingga hasil pengurangan kalian itu tidak bisa dikurang lagi atau hasilnya negatif. Nah, setelah untuk investasi 117 miliar ini bisa kita kurangkan hingga proset tahun keempat.
Dan hasil pengurangan di proses tahun keempat ini, untuk menghitung PP-nya, kita bagi hasil pengurangan terakhir pada proses tahun berikutnya, yaitu 19.500 juta. Kita bagi dengan 24.800 juta, kemudian dikalikan dengan 12, hasilnya yaitu 9 bulan. Kita bulatkan menjadi 10 bulan, maka PP-nya yaitu 4 tahun 10 bulan. Nah, berdasarkan perhitungan proses PP lebih kecil daripada umur investasi, maka kesimpulannya untuk PB period ini, maka proyek tersebut tidak layak dijalankan. Untuk yang ketiga, kita perlu mengetahui ARR atau rate of return. Nah, untuk mengetahui IRR ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu rata-rata EIT-nya dan juga rata-rata investasi. Untuk mencari rata-rata EIT, kita perlu total EIT kemudian dibagi dengan umur ekonomis, seperti yang sudah tertera pada tabel, yaitu 6.350 juta kita bagi dengan umur ekonomi adalah 5 tahun, yaitu 1.270 juta. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui rata-rata investasi. Untuk mengetahui rata-rata investasi, kita hanya perlu membagikan investasi dengan 2. Untuk investasi saya yaitu 117 miliar dibagi 2, hasilnya menjadi 58.500 juta. Kemudian baru kita cari IRR-nya, yaitu dengan rata-rata EIT kita bagi dengan rata-rata investasi, kemudian kita kalikan dengan 100%. Hasilnya sudah saya dapatkan seperti yang sudah tertera pada tabel, yaitu 0,021%. Sehingga kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan diperoleh hasil IRR-nya dikalikan dengan investasi lebih besar dibanding dengan modal kerja, maka proyek yang saya hitung ini layak. Next, yang keempat, kita akan mencari NPV dan juga PI. Yang keempat, kita akan menghitung NPV terlebih dahulu atau Net Present Value. Untuk mengetahui NPV ini, kita hanya perlu mengurangkan antara total PV kas bersih dengan PV investasi. PV total kas bersih yang sudah saya ketahui di awal perhitungan tabel cash flow tadi, yaitu 27.787.850.000. Kita kurangkan dengan investasinya adalah 117 miliar dan hasilnya adalah negatif 89.212.150.000. Kesimpulan dari NPV ini adalah negatif, sehingga proyek yang saya hitung tidak layak untuk diterima atau ditolak. Selanjutnya, yang kelima adalah PI. PI ini merupakan profitabilitas index. Nah, untuk perhitungan PI ini kita juga hanya perlu membagi antara total PV kas bersih dengan PV investasi, sehingga PI yang saya dapatkan adalah 0,23. Kesimpulannya berdasarkan perhitungan yang diperoleh, yaitu PI lebih kecil daripada 1, sehingga proyek ini ditolak. Untuk yang keenam atau yang terakhir, kita masuk ke perhitungan untuk mencari internal rate of return atau IRR. Nah, pada IRR ini kita perlu mengetahui perhitungan dari kutub NPV. Yang pertama adalah kutub nilai NPV positif dan yang kedua adalah kutub NPV negatif. Untuk mengetahui dua kutub tersebut, kita menggunakan dua tabel dan juga dua DF yang berbeda. Pada kutub nilai positif, di sini saya menggunakan DF-nya 1% sehingga menghasilkan perhitungan yang sudah tertera pada tabel. NPV-nya adalah 121 miliar 126 juta dikurangi dengan investasi 117 miliar menghasilkan nilai kutub positif
senilai 4 miliar 126 juta. Kemudian untuk nilai kutub negatifnya, NPV-nya sudah diketahui dengan perhitungan yang sudah tertera di tabel, yaitu 27 miliar 599.600 juta. Kita kurangkan dengan investasi saya, yaitu 117 miliar, sehingga menghasilkan kutub nilai NPV negatif senilai negatif 89.400 juta 400.000. Baik, setelah 6 perhitungan itu telah kita laksanakan pada tabel cash flow, yang kedua payback period, yang ketiga IRR, yang keempat 6 adalah NPV, yang kelima adalah PI, dan yang terakhir adalah internal rate of return. Dengan kesimpulan yaitu kriteria penilaian investasi sebagai berikut. Payback period ini merupakan proyek layak karena modal kembali pada dalam kurun waktu 4 tahun 9 bulan dari umur investasi 5 tahun. Menemukan karena NPV negatif, kemudian PI-nya lebih kecil daripada 1, IRR-nya rendah, dan IRR-nya di bawah tingkat diskonto, maka secara keseluruhan proyek tidak layak untuk dijalankan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.